Jadi kecanduan itu adalah proses pengulangan sesuatu yang diterima dengan sepenuh hati, baik itu kebaikan maupun keburukan. Terjadilah kecanduan. Untuk keluar dari kecanduan itu tidak mudah, harus dibongkar dari akarnya lagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Darussalam rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita memasuki puasa kita yang hari yang ke-8. Ada juga yang ke-7. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan pada kita sekalian untuk bisa selalu memperbaiki amal-amal kita, baik itu amal hati kita, amal lisan kita, maupun amal-amal anggota badan kita. Hadirin rahimakumullah. Salah satu karakter dari Rasulullah SAW adalah sifat as-siddiq, yaitu sifat benar, jujur. Maka juga kita sebagai orang-orang yang mencontoh kehidupan Rasulullah juga bisa memaknai as-siddiq ini dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama ketika kita beramal. Karena tentu saja setiap waktu kita beramal, terutama amal hati kita yang tidak pernah putus, tidak pernah berhenti, maka memperbaiki lurusnya amal kita ini adalah kerja harian kita. Maka yang pertama yang harus kita perbaiki adalah sidqun niyah, memperbaiki niat kita. Niat ini mempunyai energi yang sangat kuat terhadap sebuah amal. Ada perbedaan antara niat dengan membaca niat. Jadi seolah-olah yang terjadi itu niat adalah membaca niat. Padahal niat itu adalah kesadaran hati untuk beramal. Karena niat ini punya orientasi kemana dia berniat. Makanya sidqun niyah, benarnya niat itu sangat mempengaruhi benarnya amal. Maka oleh karena itu kita setiap hari harus mengoreksi niat-niat kita. Karena khawatir sudah berpayah-payah tapi salah niat. Maka orang yang niatnya lurus karena Allah Subhanahu wa taala itu ada dua ciri. Ciri niat yang benar adalah yang pertama ikhlas. Jadi ya, orientasinya itu lillahi ta'ala. Memang dalam perjalanan ada naik turunnya, karena niat ini berkaitan dengan iman. Sementara iman itu yazidu wa yanqus, bisa naik bisa turun. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyat. Jadi naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Maka tantangan kita dalam berniat, bagaimana niat itu dalam kondisi stabil. Jadi ada jangkarnya, ada kekuatannya. Tentunya niat itu akan menjadi stabil kalau jangkarnya kuat. Apa jangkarnya? Iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu keyakinan yang mengakar. Karena dari iman itulah kemudian orang itu akan beramal. Yang pertama, jadi ikhlas dalam beramal. Memang tidak mudah, banyak tantangan. Apalagi kita beramal yang berkaitan dengan orang lain dan orang lain kurang respek kepada kita. Itu tantangan keikhlasan kita.
kita membantu orang tapi dia tidak, ya tanda petik, tidak tahu berterima kasih misalnya. Ini juga tantangan keikhlasan dan sering terjadi. Sebagai pimpinan misalnya, ini ujian keikhlasannya tidak mudah. Ya, karena berkaitan dengan kinerja bawahannya yang kadang-kadang menimbulkan kemarahan dan semacamnya. Kemudian syarat yang kedua dari niat yang benar adalah salamatus sodr, yaitu lapang dada. Karena memang dalam perjalanan itu tidak semuanya sesuai dengan ekspektasi kita. Dalam perjalanan tidak semua sesuai dengan harapan kita. Pasti ada lika-likunya. Maka lapang dada ini akan mempermudah kita untuk kembali ke jalannya. Konsep lapang dada ini bisa dilakukan secara fisik maupun secara spiritual. Secara fisik pernah saya sampaikan, lapang dada itu bisa diawali dengan memperbaiki cara kita bernafas. Jadi ada mindful of breath atau mindful breathing, sadar nafas. Ini sering kita bahas. Kenapa? Karena pola nafas kita sangat menentukan pola laku jiwa dan gerak kita. Ketika kita mulai marah, silakan atur nafas dulu. Nah, karena nafas ini akan memperbaiki, karena kalau orang marah itu ada gangguan penyaluran. Kalau mungkin Pak Dokter tahu ini, ada gangguan distribusi oksigen kadang-kadang dalam tubuh. Sehingga kalau kita tarik nafas dengan benar, itu akan memperbaiki mungkin stabilitas oksigen dalam tubuh kita. Artinya apa? Kondisi emosional, spiritual itu tidak terpisah dengan kondisi fisik, tidak terpisah. Satu kesatuan ini. Jadi makanya tidak ada dikotomi antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Satu kesatuan. Sebagai contoh misalnya, kalau kita ini mengulangi sebuah perbuatan, itu kan sepertinya mental. Jadi kita ulang lagi, mental dan emosi. Tapi ternyata di fisik juga ada sistemnya. Karena ketika kita ini mengamalkan sesuatu, akan terbentuk jaringan saraf di otak, akan menguatkan, akan terbentuk jaringan yang baru. Kalau itu dilakukan terus dengan nyaman, dengan senang, akan membentuk sebuah sistem di otak kita. Nah, sistem saraf di sana. Dan kalau kita lakukan itu akan kuat. Maka disitulah muncul kecanduan. Kecanduan. Jadi kecanduan itu adalah proses pengulangan sesuatu yang diterima dengan sepenuh hati, baik itu kebaikan maupun keburukan. Terjadilah kecanduan. Untuk keluar dari kecanduan itu tidak mudah. Harus dibongkar dari akarnya lagi. Makanya kadang-kadang orang, mohon maaf, ketika dia melakukan keburukan dan dia lakukan terus, kemudian ingin berubah, kadang-kadang tidak lama kembali lagi. Kenapa? Akarnya belum terbongkar. Sistem sentralnya di otak itu belum terbongkar. Caranya bagaimana? Ya mulai berani untuk berjuang untuk melawan itu. Ya seperti misalnya anak yang kecanduan game. Tidak mudah, Pak. Tidak mudah sekali. Karena kecanduan itu kan menjadi sistem saraf yang kuat dalam otaknya. Mungkin orang tuanya sudah dirampas HP-nya. Tidak bisa. Ngampung kakanjana. Kecanduan itu sulit untuk dihindari kalau tidak ada pembongkaran dari akarnya. Nah, di sini pentingnya kita memperbaiki niat, kemudian berlapang dada. Karena tidak mudah. Jadi kalau kita itu ingin merubah, jangan terburu-buru. Jadi merubah orang, pasangan hidup, jangan terburu-buru karena memang sistemnya rumit. Harus ada pembongkaran dari dalam yang sangat mendalam, yang mungkin perlu bantuan ahli, misalnya psikolog dan semacamnya, para kiai, para ulama yang terus membiasakan kebaikan-kebaikan. Itu adalah sidqun niat, benar dalam niat. Nah, memahami puasa, karena masih banyak di antara kaum muslimin yang menganggap puasa itu sebuah penderitaan sehingga tidak nyaman berpuasa. Kita perhatikan masih banyak mungkin tetangga kita siang-siang merokok dan semacamnya itu di teras rumahnya, atau bahkan di perjalanan naik sepeda motor itu dengan rokoknya, atau minum banyak sekali itu. Kenapa? Karena memahami perintah ini dengan mindset yang tidak benar, dengan mindset yang salah. Karena mindset ini sangat menentukan.
Jadi bagaimana setting itu kan pengaturan pikiran. Jadi ketika belum menerima dengan baik, pekerjaan seringan apapun tidak akan bisa dilakukan. Tapi kalau menerima dengan baik, pekerjaan seberat apapun akan bisa dilakukan. Karena mindset ini mempengaruhi kinerja kita dalam menjalankan aktivitas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sidqul fikroh. Jadi benar dalam pola pikir. Rasulullah SAW membongkar pola pikir jahiliyah di Mekah itu tidak sebentar. Beliau berdakwah 13 tahun untuk membongkar pola pikir jahiliyah, mindsetnya. Jadi pola pikir ini kalau sudah mengakar, sulit untuk dirubah, seperti yang saya katakan tadi. Maka membangun pola berpikir yang benar, salah satunya adalah at-tajarrud bil manhaj, yakin betul kepada dinul Islam, manhaj Islam ini. Bagaimana caranya? Bongkar ego kita. Karena perubahan mindset itu akarnya dari perubahan ego. Sifat ego kita yang merasa paling benar, yang merasa paling tinggi, yang merasa paling baik, itu perlu disesuaikan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah membongkar itu, sehingga ketika terbongkar egonya, mesinnya terbongkar, itu perintah itu mudah masuk. Sebagaimana ketika ada perintah menutup aurat, karena kaum muslimin sudah menerima Rasulullah dengan sebaik-baiknya, itu apapun dijadikan kain penutup. Ketika ada perintah haramnya khamr, ya, seolah-olah di kota Madinah itu khamr itu ya dibuang kemana-mana, karena sudah menerima pola pikir yang benar. Maka kita perlu terus pola pikir. Nah, caranya bagaimana? Kita terus tafakkur. Karena mungkin ada di antara kita yang punya kebiasaan yang kurang benar, pola pikir yang kurang benar, itu kita terima dulu, kita sadari itu kesalahan, kemudian kita mau berubah. Seperti misalnya di bulan Ramadan Rasulullah senantiasa tadarus dengan malaikat Jibril. Maka kita, mohon maaf, yang baca Al-Qur'annya masih belum benar, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, tidak mau ikut tadarus misalnya, takut diketahui kalau tidak bisa baca Al-Quran dengan benar. Maka selamanya mindset ini tertutup, terus dia tidak akan pernah bisa. Ini banyak terjadi. Jadi dia tahu kurang bisa baca Al-Quran dengan benar, tapi tidak mau berubah. Kalau belajar ikut tahsin misalnya, atau ikut tadarus, diketahui kalau tidak bisa, dan malu dia, akhirnya tidak bisa berubah terus. Ini pertama, dan banyak terjadi. Tapi kalau ada orang yang menyadari, saya memang kurang bisa baca, saya harus berubah. Kesempatannya tadarus itu di bulan Ramadan yang bisa bersama-sama, yaitu dengan tahsin. Jadi tadarus itu dalam rangka tahsin, memperbaiki bacaan. Kan dikoreksi. Ada orang yang egonya tinggi, tidak mau dikoreksi, Pak, berhenti, tidak mau dia. Tapi kalau orang menerima, insya Allah, karena kesungguhannya akan diberi jalan. Ada seorang ibu-ibu tua, itu dia merasa tidak bisa baca dengan baik, belajar ikro tuh. Datang dia kepada orang yang bisa belajar, kemudian ikut tahsin. Sekarang alhamdulillah bagus bacanya. Ini kesadaran untuk menerima kekurangan diri, kemudian dia akan berlatih. Dan Ramadan ini salah satu cara yang tepat sebenarnya, momentum yang benar, yang baik, karena banyak kesempatan untuk memperbaiki tahsin bacaan kita. Kalau tidak, ya terus. Sehingga apa? Ketika suruh jadi imam, tidak mau, bacaan saya tidak bagus. Padahal bukan masalah bagus tidaknya, tapi benar atau tidaknya dulu. Syaratnya itu benar atau tidak, bukan bagus tidaknya. Bagus itu kan polesannya nanti. Sehingga apa? Tidak bertumbuh. Terus seperti itu. Maka di bulan ini kita mari coba memperbaiki pola pikir, sehingga kekurangan kita sadari, kita terima. Kemudian ada usaha untuk memperbaiki diri, karena orang yang baik itu akan senantiasa bertumbuh terus. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sidqul kalimah, benar dalam ucapan. Benar dalam ucapan, artinya ucapan itu
ada 3, yaitu ucapan kepada diri sendiri, ucapan kepada orang lain, dan ucapan kepada Allah. Itu ucapan. Jadi kata-kata itu bukan sekedar berkata-kata pada orang lain, tapi bagaimana yang pertama kita berkata-kata kepada diri sendiri, namanya self talk. Jadi berkata pada diri sendiri. Dan itu self talk itu lebih sering terjadi. Nanti dari self talk itu ada menjadi keputusan. Kita setiap hari akan bertemu dengan kejadian-kejadian yang harus diambil keputusan. Langkah pertama mesti berbicara kepada diri sendiri. Nah, berbicara kepada diri itu nanti yang menentukan itu tadi pola pikirnya. Benar tidak pola pikirnya. Nah, maka ini perlu ya, perlu adanya misalnya me time, waktu untuk bertafakkur. Ya, untuk mengenali diri kita sendiri, apa kekurangan kita. Kalau perlu minta bantuan orang lain. Tolong dikoreksi karakter saya yang kurang baik. Itu penting. Ini ada penerimaan di situ. Orang yang mau berubah pasti akan menerima kekurangannya. Kan ada orang yang terus memelihara kesombongan sampai mati, memelihara keangkuhan sampai mati, memelihara kebencian sampai mati. Ada itu. Karena tidak mau menyadari kekurangannya. Tapi kalau menyadari, insya Allah akan terjadi pertumbuhan. Bulan Ramadan kesempatan untuk kita memperbaiki kualitas diri kita. Maka berkata-kata itu yang pertama adalah kepada diri sendiri. Dan memaknai kata-kata. Ada ilmu yang mungkin sudah sangat terkenal namanya NLP. Jadi Neuro Linguistic Programming. Jadi pemrograman bahasa otak. Jadi sebenarnya kata-kata yang masuk pada kita itu netral semua. Tergantung kita meresponnya. Contoh misalnya, suatu ketika ada orang bilang kamu bau misalnya, tiba-tiba begitu ke saya, maka saya ini yang menentukan nanti apakah itu jadi positif atau negatif. Kalau negatif, marah saya, sembarangan bilang misalnya, belum kenal sudah ngejek. Nah semacamnya terjadi konflik nanti, karena dia memaknai kata-kata bau itu hal yang negatif pada diri kita. Tapi kalau kita memaknai dengan positif, kita cek, kita bau tidak? Ternyata bau betul, maka mohon maaf kita perbaiki. Kenapa saya bau? Ternyata saya kurang mandi, atau sabunnya nggak cocok misalnya, atau durasinya kurang lama, atau mungkin saya mudah berkeringat dan semacamnya. Dievaluasi itu nanti sehingga muncul kita tidak bau lagi. Itu namanya membahasakan bahasa yang buruk tadi menjadi lebih baik. Sama dengan ini juga, seorang pimpinan dari 100 karyawan ya, ada 5 yang apa tanda penting cengkal begitu, yang malas. Ada 5 yang malas. Itu kan tergantung membahasakannya. Kalau secara negatif, 5 ini bahaya sekali, 5 ini. Jadi malas sekali, jadi pusing ke pimpinan. Tapi kalau secara positif, masih ada 95 yang rajin. Kan sama totalnya 100. Kalau negatif pikirannya 5 ini terus jadi fokusnya sehingga membuat pikiran jadi sumpek. Sementara tidak ada usaha perbaikan. Tapi kalau secara positif berbahasa yang baik tadi, memprogram bahasa otak, masih ada 95 yang baik. Yang 5 mari kita bersama-sama untuk diperbaiki bersama-sama. Ini kan namanya membahasakan sebuah fenomena menjadi bahasa yang positif. Sama dengan kita membandingkan sesuatu itu nanti ada yang lebih baik atau lebih buruk. Kalau kita membandingkan tentang kebaikan, itu kita bandingkan kepada yang lebih baik. Contoh misalnya, kita setiap hari bisa baca Al-Quran 1 juz. Ini sudah bagus Pak, kalau dibandingkan dengan yang setengah juz. Tapi kalau dibandingkan dengan yang 5 juz masih kurang. Kan tergantung pembandingnya. Maka kita akan menjadi semangat kalau kebaikan itu kita bandingkan dengan yang lebih tinggi, sehingga nanti ada pertumbuhan. Tapi kalau dibandingkan yang lebih rendah, malas kita nanti. Tidak apa-apa, wong itu masih tidak bisa juga. Akhirnya dia bandingkan kepada yang lebih buruk ya. Sama dengan orang dia sholatnya 4 bukan 5, subuhnya tidak sholat. Apa dia? Teman saya sholatnya masih 2, sehingga tidak ada pertumbuhan. Nah, maka pembandingnya itu harus lebih tinggi kalau tentang kebaikan. Tapi kalau tentang keburukan, ya,
maka pembandingnya kepada yang lebih rendah, sehingga kita akan meninggalkan keburukan tersebut. Itu namanya bagaimana kita mempola kata-kata. Kemudian yang terakhir adalah sidqul amal, benar dalam beramal. Nah, ini endingnya. Jadi benar amal kita, amalan hati kita, amalan lisan maupun amalan anggota badan. Maka sidqul amal ini ada tiga pendorong. Yang pertama adalah jiddiyah, kesungguhan dalam beramal. Untuk melakukan perubahan itu satu yang terpenting adalah keberanian untuk berubah. Keberanian. Pernah saya katakan, semuanya bisa adzan. Di sini bisa. Tapi tidak semuanya berani untuk adzan. Bapak-bapak semuanya pasti tahu adzan bacaannya, tapi tidak semuanya berani untuk adzan. Kenapa? Tidak memulai. Caranya bagaimana? Ya dari yang kecil dulu misalnya. Dari musholla dulu dan semacamnya. Mungkin disitulah. Tapi tidak semuanya harus adzan, Pak, karena memang kompetensi orang itu beda-beda. Bakatnya beda-beda, passionnya beda-beda. Tidak harus adzan ya, tapi dia mungkin punya pesan yang lain. Karena Allah itu berfirman, "Kul kullu ya'malu ala syakilati." Jadi katakanlah bahwa sesungguhnya Allah itu, orang itu beramal sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan passionnya, sesuai dengan potensinya. Maka caranya temukan potensi kita. Temukan potensi kita. Ada yang potensinya berdagang, silakan. Dengan berdagang dia akan membangun umat. Ada potensinya bertani, dengan bertani membangun umat. Jadi semuanya akan kembali kepada agama akhirnya, dengan potensi masing-masing. Temukan itu potensi. Cara menemukan bagaimana? Lewat tes psikologi salah satunya, cara menemukan potensi. Makanya di sekolah-sekolah unggulan itu, anak ketika baru masuk itu ada tes psikologi untuk menemukan apa bakatnya. Kalau yang baru pernah saya sampaikan namanya tes Stephen, tes untuk menemukan kecerdasan genetik, kecerdasan bawaan. Ini kalau dilakukan dan bisa kita, itu sebenarnya pakai alat apa itu Pak ya, untuk menemukan kecerdasan. Nanti akan muncul deskripsinya. Anak ini bakatnya ini yang bisa dilakukan, potensi sekolahnya ke sini itu ada. Cuman agak mahal. Kalau tidak salah itu datang ke sekolah waktu itu Pak, datang ke sekolah saya dan ditawarkan ke sana. Dan banyak testimoninya. Jadi sekolah-sekolah bagus itu melakukan itu supaya anak apa? Anak tidak salah jalur dalam memilih sekolah, memilih jurusan, memilih pekerjaan, bahkan bisa memilih pasangan hidup. Ya, cuman kalau tidak salah harganya itu 750 sekarang itu. Mungkin ada yang tahu tes Stephen itu ada 5 kecerdasan bawaan pada manusia. Stephen itu kan singkatan. Jadi sensing, kemudian ada feeling, intuiting dan semacamnya. Mungkin bisa dilakukan sehingga apa? Orang itu akan berjalan di jalurnya sesuai dengan potensinya dan dia bisa menjadi baik, menjadi yang terbaik. Kan perintahnya supaya menjadi yang terbaik. Hadirin rahimakumullah, itulah kira-kira yang dapat saya sampaikan kesimpulannya. Sifat siddiq ini ada 4. Yang pertama, sidqun niyah, benar dalam niat. Yang kedua, sidqul fikrah, benar dalam pola pikir. Yang ketiga, sidqul kalimah, benar dalam ucapan. Yang keempat, sidqul amal, benar dalam amal. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadikan kita semuanya menjadi orang yang benar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wal afu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.